Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita, Bapak Ibu Saudara. Kita berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur menikmati pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur menikmati penjagaan-Mu. Kami bersyukur Engkau selalu memperhatikan kami dan apa yang menjadi keperluan kami Tuhan perhatikan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, kami kagum akan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus Kristus Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami memerlukan firman-Mu, tolonglah kami dan pimpinlah kami. Berikan pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masih merenungkan Yehezkiel pasal yang ke-18. Bagian dari ayat selanjutnya kita akan bersama-sama membacakan, memperhatikan. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara dari Yehezkiel pasal Yehezkiel pasal 16. Yehezkiel pasal 16 kita akan bersama-sama memperhatikan dari ayatnya yang ke-46, 47 dan 48. Kakakmu yang tertua ialah Samaria, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu, dan kakakmu yang termuda ialah Sodom yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka, dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji? Sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda, beserta anak-anaknya perempuan tidak berbuat seperti yang engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya. Dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati, melakukan kekejian di hadapanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop dari Yehezkiel pasal 16 ayat yang ke-15 sampai 52, di bagian kedua ini kita merenungkan bagaimana Allah mengingatkan kekejian atau dosa persundalan yang dilakukan oleh Yerusalem. Umat Tuhan hidup dalam persinahan secara rohani. Umat Tuhan hidup di dalam dosa yang menyakitkan hatinya Tuhan. Bangsa Israel sebagai milik kepunyaan Tuhan yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, namun tidak bersikap sebagai orang yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Justru sikapnya berbalik. Harusnya Bapak Ibu Saudara, orang yang dikasihi, orang yang dicintai, diangkat, menjadi milik kepunyaannya, kan harusnya bagaimana menjaga dan memperhatikan itu. Kalau dalam bahasa keseharian kita ya Bapak Ibu Saudara, memang disebut juga oleh Tuhan bahwa Yehuda, bangsa Israel ini bangsa yang gak tahu diri. Bangsa yang lupa asalnya. Bangsa yang tidak mengerti bagaimana harus bersikap benar kepada Tuhan. Bagaimana tidak? Mereka diberkati Tuhan, mereka diperkuat oleh Tuhan, mereka diangkat oleh Tuhan jadi milik kepunyaannya, diberi kejayaan dengan luar biasa. Tapi di masa-masa mereka menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, kepada siapa mereka berlari? Sebelumnya ada 3 bangsa yang disebut, yaitu bangsa Mesir, mereka menjadi tempat pelarian mereka. Mereka juga lari kepada bangsa Asyur. Dikatakan dalam persundalannya itu
Kalau orang bersundal, biasanya bersundal terus mereka dapat upah sundal. Tapi kalau Israel enggak. Justru dia yang membayar. Dia yang membayar. Bapak Ibu Saudara, mereka menyembah kepada berhala-berhala bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Mereka mengikuti Allahnya bangsa Mesir, mengikuti Allahnya bangsa Asyur. Mereka mencari pertolongan kepada Mesir, kepada Asyur. Mereka juga menyembah kepada bangsa Babel. Apa yang bisa mereka bayarkan, apa yang mereka bisa berikan, itu adalah emas-emas dari bait Allah. Mereka ambil, mereka cungkil, mereka bawa sebagai uang suap supaya mereka bisa ditolong di masa kesulitannya. Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang memberi berkat, tapi berkat-berkat itu malah diberikan kepada orang lain. Dianggap seperti itu, seperti seorang yang bersundal, tapi menolak upah sundal dan memberikan apa yang ada padanya kepada orang, kepada siapa mereka bersundal. Nah, Tuhan menegur itu dan Tuhan bukan hanya mengingatkan itu. Itu tindakanmu sudah lebih kejam dari saudara-saudaramu. Digambarkan engkau, kakakmu itu Samaria, Sodom itu adalah kakak mudamu, masih bersaudara mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pelajaran selanjutnya? Bukan hanya meninggalkan Tuhan, mengandalkan berkat Tuhan untuk menjauhi Tuhan, untuk mengikuti keinginan mereka, tapi mereka juga ternyata mengikuti dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kakak mereka, Samaria, ada di sebelah utara, Sodom ada di sebelah selatan mereka, menunjukkan orang-orang yang ada di sekitar mereka yang sebenarnya juga masih keluarga. Apa yang dilakukan oleh kakak mereka, Samaria, yang dilakukan oleh kakak muda mereka, Sodom, mereka juga lakukan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa kadangkala kita menganggap kita bersaudara, lalu melakukan apa yang mereka lakukan, dan itu juga biasa. Bagaimana tidak? Israel melakukan apa yang dilakukan oleh Sodom. Apa itu dosa Sodom? Dosa Sodom di bagian ini ayat 49 itu berbicara tentang makanan yang berlimpah-limpah. Ini berbicara tentang kenyamanan. Sodom itu menjadi daerah yang diberkati. Bapak Ibu ingat waktu Abraham dan Lot ya memilih tempat, apa yang dilihat Lot? Lembah yang subur, tempat yang banyak berkat. Memang benar, Sodom adalah tempat di mana makanan berlimpah-limpah. Tapi makanan berlimpah-limpah itu membuat mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi. Mereka sudah nyaman dengan berkat mereka yang sudah berlimpah itu, sehingga mereka tidak menganggap itu pemberian Tuhan, apalagi butuh dengan Tuhan. Tidak. Berikutnya adalah kesenangan hidup. Kesenangan hidup ada padanya pada anak-anak perempuan mereka. Orang-orang Sodom bukan hanya bangga dan nyaman karena makanan mereka, karena daerah mereka menghasilkan banyak hasil-hasil pertanian, sehingga mereka tidak pernah kekurangan makanan. Dengan kekurangan makanan itu mereka merasa sudah cukup, sudah berlimpah-limpah, ngapain lagi cari Tuhan? Uang mereka sendiri sudah punya. Itu karena mereka punya, itu karena milik mereka. Maka mereka sudah cukup nyaman dengan makanan hasil-hasil pertanian mereka itu. Yang kedua, mereka juga sudah merasa aman. Mereka sudah pada titik bukan berjuang untuk aman lagi, tapi mereka sudah menikmati kesenangan hidup level tinggi. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kejatuhan manusia dalam dosa bukan saat dia ada pada titik miskin atau kekurangan. Hati-hati, tidak selalu kemiskinan itu menjadi akar dari di mana manusia akhirnya berdosa. Miskin, kekurangan, mencuri, berbohong. Tapi orang pada titik aman dan nyaman, berkat melimpah-limpah, membuat dan menjebak manusia
tidak lagi butuh Tuhan. Nggak mungkin toh nangis-nangis lagi minta sama Tuhan, Tuhan berkati kami dengan makanan hari ini ya. Ngapain lagi, orang makanan sudah ada. Coba kalau kita lagi nggak punya apa-apa, berdoa, puasa, minta sama Tuhan, tapi begitu sudah cukup, air mata kita nggak keluar lagi. Doa pun mungkin sudah lupa. Mau doain apa ya? Oh nggak ada Bu. Nggak butuh lagi didoakan. Apa pokok doanya? Oh nggak ada. Sudah aman-aman, sehat, sudah kita semua sudah sehat, berkat semua sudah cukup. Ya nggak ada yang didoakan lagi Bu. Ada yang demikian. Merasa nggak butuh lagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nggak butuh Tuhan lagi. Kenapa? Semuanya sudah ada. Semuanya sudah aman. Stok saldo sudah cukup. Stok perbekalan sudah cukup. Kita nggak akan kekurangan. Usaha kita terus ngalir kok, jalan terus kok. Hati-hati. Sodom melakukan ini dan Yehuda juga mengikutinya. Di sekitar kita, ini adalah gaya hidup yang biasa. Orang hidup dengan berlimpah makanan, dengan kenyamanan, dengan kesenangan hidup, dan tidak lagi punya waktu untuk beribadah. Saat hari Minggu, orang-orang yang hidup dalam kelimpahan, apa yang jadi agendanya? Jalan-jalan ke mall, supaya tetap terlihat Kristen, mampir, beribadah. Ibadahnya mungkin 1 jam saja, tapi jalan-jalannya berapa jam? Oh mungkin 2 jam lah paling lama ibadah, tapi saya rasa enggak sekarang. Karena gereja-gereja membatasi pengkhotbah, supaya jemaatnya cepat, jemaat itu suka sekarang stylenya ibadah yang cepat, singkat. Karena mereka punya agenda banyak di hari Minggu. Mau kumpul keluarga lah, mau jalan-jalan lah, mau bikin arisan lah, mau bikin apa saja. Arisan mungkin bisa 3 jam, tapi ke gereja 1 jam saja. Kalau nggak cukup pulang. Pulang duluan, nggak sampai terima doa berkat. Mungkin khotbah juga belum selesai, maka biasa pengkhotbah dihubungi, diberitahu 30 menit saja ya. 30 menit saja, paling lama 40 menit, jangan lebih. Nanti jemaatnya pada pulang duluan. Nggak suka. Bapak Ibu Saudara, kesenangan hidup itu membuat orang mengatur gaya ibadahnya sesuai dengan kesenangan hidup masing-masing. Hati-hati, engkau sudah punya banyak makanan dan engkau merasa nggak butuh Tuhan lagi. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kekurangan ternyata yang membuat kita meninggalkan Tuhan, tapi orang yang berkelimpahan juga bisa tertarik untuk meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Mari hari ini kita mempersiapkan diri kita menghadap Tuhan dalam doa-doa kita, mengambil waktu untuk kita memiliki penyembahan kepada Tuhan. Bersyukur jika Bapak Ibu sudah diberkati dengan Tuhan, dengan stok makanan yang cukup, dengan saldo yang cukup. Cukup, puji Tuhan, tapi teruslah menjaga hati agar tidak merasa aman dan nyaman. Dengan mengandalkan itu dan cukup dengan itu, sehingga engkau tidak perlu lagi doa puasa, engkau tidak perlu lagi menyembah Tuhan. Tidak. Dalam kecukupanmu, dalam kelimpahanmu, tetaplah sembah Tuhan, tetaplah minta kepada Tuhan, tetap berkati aku, jaga hatiku untuk aku tetap setia dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk terus tetap dapat menjaga keadaan relasi suami istri. Jangan sampai karena kenyamanan yang ada. Kadang-kadang istri sudah hidup dengan kenyamanannya, suami hidup dalam kenyamanannya, anak-anak hidup dalam kenyamanannya, tidak ada lagi waktu untuk persekutuan keluarga. Karena masing-masing sudah punya agenda sendiri-sendiri. Hati-hati. Mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau melawat kami, menolong kami hari ini, terus untuk menjaga hati kami. Tuhan, biarlah hati kami hanya berpaut kepada Allah, bukan pada berkat-berkat Tuhan, tetapi kepada Tuhan pemberi hidup kami. Tolonglah kami dalam kenyamanan ataupun kekurangan, hati kami tetap melekat dengan Tuhan. Karena apa yang membuat kami hidup jika bukan Tuhan yang bersama kami? Tolonglah kami. Tuhan, terus bimbinglah hati kami.
Berkati Bapak Ibu Saudara dalam segala keadaan mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka. Yang sedih Engkau hiburkan, yang bergumul Engkau tolong Tuhan, yang dalam kesakitan Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, ini hidup kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami mau melangkah di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus